Saya tergerak untuk menyampaikan sebuah pesan yang bertema kejujuran. Jujur bukan sesuatu yang populer di dunia ini. Bahkan banyak orang salah percaya, salah mengerti, dikiranya orang jujur itu selalu gampang ditipu. Tapi honesty atau kejujuran itu tidak ada hubungannya dengan kebodohan atau ketumpulan. Malahan orang yang jujur bisa cerdas, tapi orang yang cerdas saja nggak tentu jujur. Saya beri judul begini, Ananias dan Safira, harga sebuah kejujuran. Saya ulangi, Ananias dan Safira, harga sebuah kejujuran. Buka bersama dengan saya di Kisah Para Rasul, pasal yang kelima ayat pertama. Cerita tentang Ananias dan Safira yang berakhir mengenaskan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Hingga ayat 1 ini, there's nothing wrong, tidak ada yang salah. Kayaknya mereka berdua itu pengusaha. Suami istri seperti Priscilla dan Aquila. Namun ada sesuatu yang off atau sesuatu yang salah. Mereka menjual sebidang tanah, dari dulu sudah ada namanya perdagangan properti. Dan mereka menjualnya dengan keuntungan tentunya. Sebentar lagi mereka akan memberikan persembahan. Ayat 2, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini pun masih oke. Siapa bilang, siapa suruh mereka harus memberikan seluruh hasil keuntungan mereka? Tuhan tidak perintahkan dan tidak ada tuntutan. Dan gereja mula-mula tidak minta. Tetapi ada sesuatu yang salah mulai merayap di dalam hatinya yang dia tidak terdeteksi dari dini. Hati-hati, motivasi yang salah itu bisa saja kita biarkan hingga nanti jadi momok yang tidak bisa kita putar balikkan. Dengan setahu istrinya, ini konspirasi. Dengan setahu istrinya, coba saya cut lagi, dengan setahu atau dengan pengetahuan. Ketahuilah motivasi hatimu. Sebab honesty itu bukan bicara tentang kejujuran begini loh. Mama ada nggak? Mamanya di sebelah bilang, jangan bilang mama ada, bilang mama pergi. Lalu dia berkata, mama ada. Atau lebih lucu lagi, atau lebih lugu, mama bilang, mama nggak ada. Wah, kacau itu nanti hubungan. Orang jujur, tapi bodoh tidak tahu kondisi keadaan. Ini nggak ada hubungan dengan yang begituan. Kejujuran itu harus dimulai dengan motivasi bersih. Dengan sepengetahuan. Berarti Anda harus tahu apa yang menjadi motivasi di hati. Tiap hari harus bercermin dengan firman. Minta ditimbang-timbang segala keputusan. Sehingga pertimbangan kita itu melibatkan Kristus di dalamnya. Roh Kudus biar setir hati kita. Jadi sebelum kita itu masuk ke peperangan jujur, perkataan jujur atau perkataan dusta. Hati kita itu harus lurus dan benar dulu. Sebab orang yang hatinya benar dan lurus masih bisa buat kesalahan. Tapi nanti akan mudah diajar, dikoreksi, dan diluruskan. Kejujuran itu bukan bicara tentang berbicara jujur. Itu manifestasi keluar. Sebab apa yang di mulut keluar dari hati. Jadi sebelum kita koreksi mulutnya atau operasi di sana, mendingan kita operasi hati lebih dulu. Hatinya harus dibereskan. Mulut atau lidah akan beres sendiri. Orang yang hatinya jujur, mulutnya masih bisa salah kok. Kadang-kadang kita nggak sengaja atau terpaksa berbohong, lalu setelah itu karena hatinya betul, dia akan merasa bersalah. Lalu Roh Kudus akan ajari, nak, lain kali begini aja. Kamu nggak harus bodoh, tapi kamu bisa cerdik seperti ular. Namun tetap pegang prinsip jujur seperti merpati. Orang yang hatinya bersih, mudah dikoreksi. Sekali-kali dia salah lewat mulut lidah bibirnya, dia nggak akan salah kaprah. Dia nggak akan teruskan kesalahannya hingga fatal seperti Ananias Safira yang berakhir mengenaskan, dihukum Tuhan hingga meninggal dunia. Kalau ini kesalahannya udah mulai dari hati, ini udah kronis. Kejujurannya udah nggak beres dari dalam jiwa. Makanya itu seorang pemazmur Daud berkata begini, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Kebenaran itu sebelum sampai ke mulut bicara benar atau enggak, itu dimulai dari hatinya, motivasi benar atau enggak. Pastikan motivasimu benar. Dengan sepengetahuanmu, ketahuilah motivasimu. Tiap hari sebelum kita diuji, setiap saat sebelum kita
setiap pagi masuklah hadirat Allah dan berkata, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku, apakah aku sungguh mengasihimu. Lihatlah apakah ada jalanku yang serong di dalam hatiku, luruskan aku dan pimpin aku pada jalan kekekalan. Motivasi, MOTIVASI. Itulah permulaan kemenangan dalam arena ujian kejujuran atau honesty. Ia beserta istrinya menjual sebidang tanah dengan sepengetahuan. Mulai timbul pikiran yang busuk. Sebenarnya mereka nggak kepingin berdusta. Tapi mereka itu punya nafsu di dada. Mereka sebenarnya nggak pingin berbohong. Tetapi hati mereka nggak kuasai. Lalu kelihatan di sana ada sesuatu yang bolong, setan masuk dari situ. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Seolah-olah mereka terpaksa nanti harus berdusta. Karena sebenarnya di hati mereka punya satu motivasi, yaitu untuk mencari muka. Mereka mengejar popularitas. Sebenarnya Anias dan Safira bukanlah seorang pendusta. Sebenarnya mereka adalah orang yang ingin dipuji sama manusia. Jadi masalah mereka di mulut adalah bohong. Masalah di hati adalah sombong. Jadi sombong encourages bohong. Karena di hatinya ada pride, ada kesombongan hidup, ada keangkuhan yang tidak dicek hari itu oleh Roh Kudus. Ada sebuah tinggi hati yang tidak diserahkan di kaki Yesus. Makanya mereka akhirnya terpaksa jadi seorang yang pendusta. Karena kesombongan mereka menjadi-jadi, satu-satunya jalan adalah berbohong dikit lah. Karena mereka mau memberi persembahan, nggak rela, nggak memberi. Nanti siapa nggak akan melihat mereka sebagai seorang donatur gereja. Jadi mereka itu terjepit di tengah. Gimana ya? Jalan pintas ya berdusta. Saya jual tanah, harganya sekian, saya persembahkan hanya segitu. Lalu ngaku-ngaku bahwa inilah semua hasil keuntunganku. Terpaksa, hati sombong itu pasti akan terdorong dan akan menghalalkan segala cara. Dan cara yang paling pintas adalah, ya udah, saya memberikan persembahan. Tapi karena tidak rela, setengah-setengah. Ku berikan separuh saja, tapi aku akui itu semua adalah hasil keuntungan penjualan properti. Supaya gimana? Supaya saya masih dapat mamon di tangan, tapi saya juga dapat respeknya orang-orang gereja. Supaya saya bisa cari nama. Supaya semua orang melihat saya dan berkata, wow itu loh orang kaya yang sangat-sangat generous, yang sangat-sangat murah hati. Semua orang bertepuk tangan dan memuja-muja dia. Dia mau uang, tapi juga mau pujian manusia. Dia mau dua-dua, terpaksa dia berdusta. Lihat ya, dari sini kita tahu. Dengan sepengetahuan istrinya, mereka berdua tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka tidak bisa lagi menghentikan langkah kaki dosa mereka. Ketika hati mereka udah liar lepas kendali, mulut mereka pun akan penuh dengan dusta. Honesty starts with motivation, with the right motivation in the heart. Kejujuran harus dimulai dan didorong oleh nafas motivasi yang bersih di hati. Orang yang hatinya bersih, yang motivasinya tulus, lebih gampang jujur, lebih enggak terpancing untuk berbohong. Nah, apa itu bohong? Apa itu dusta? Mengucapkan sesuatu yang enggak benar? Atau adakah definisi lebih dari ini? Saya baca sekali lagi ayat 2. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Garis bawahi, ia menahan sebagian. Telling half a truth is half a lie. Menahan sebagian, kalau Ananias Safira menahan duit ini. Tapi menahan apapun setengah-setengah, kalau kita mengucapkan kebenaran itu hanya separuh jalan, itu sama dengan mengucapkan setengah dusta. Pernahkah kita mencoba untuk provokasi, enticing atau mencoba untuk menghasut orang lain melawan orang tertentu yang kita nggak sukai? Kita ceritakan. Lalu orang itu benci setengah mati dengan orang yang kita gosipkan. Karena kita memang punya motivasi salah. Kita mau cari teman. Kita mau cari partner in crime, mau mencari teman kejahatan.
Gimana kita bisa melawan? Saya perlu cari kawan. Lalu panggillah orang yang lugu, yang kurang bijaksana, kata Amsal, orang-orang yang polos. Orang-orang yang hatinya nggak terisi dan nggak punya akal budi yang terasah. Diceritain tentang orang itu, second hand smoking, seperti seorang yang menghirup asap rokok orang lain. Orang lain yang menghisap, dia menghirup asap. Tapi dia yang kena kankernya, lebih dari perokok itu sendiri. Kita ceritai dan gosipi dan fitnahi. Orang itu percaya mentah-mentah. Padahal sebuah masalah atau sebuah cerita harus didengar dua sisi. Ada orang yang berkata begini-begini, hingga orang yang lain bangkit dan menjelaskan the full story, cerita lengkapnya. Baru semua orang berkata, oh begitu ternyata. Tahukah ada orang-orang tertentu yang membenci Anda, bukan karena Anda pernah melakukan kejahatan kepada mereka. Ada orang-orang tertentu yang benci kesumat dengan dirimu, hanya karena mereka percaya sebuah dusta tentang dirimu. Orang-orang begitu, biar Tuhan ampuni, tapi mereka rugi. Mereka masuk ke dalam dosa orang lain. Mereka dijadikan alat alias dimanfaatkan. Mereka nggak sadar kalau mereka sedang dipergunakan. Jadi Anda jangan jadi orang yang menghasut. Tapi Anda juga jangan jadi orang yang mudah dihasut oleh dusta. Fitnah, gosip, kalau itu bukan urusanmu. Orang lain mau ngomong apa segalanya. Udahlah, roh yang jujur akan tahu. Ini nggak ada hubungannya dengan aku. Ngapain aku kepo? Buat apa aku urusi urusan orang lain dan menjadi busybody? Emangnya kalau gua tahu, gua bisa berbuat sesuatu? Kalau saya tahu semua yang kau katakan padaku ini, emangnya saya di posisi strategis? Atau saya berwenang atau yang berwajib untuk bisa mengubah orang itu? Kalau gitu, save me, spare me from this story. Udahlah, nggak usah ceritain aja. Saya nggak perlu mendengarkan ini, karena justru membuat hati saya salah. Harusnya orang yang jujur bisa berkata begitu. Tahu nggak, orang jujur itu bisa tegas. Menahan sebagian. Kalau Anania Safira menahan sebagian dari hasil penjualan. Sebagian orang menahan sebagian dari seluruh cerita lengkapnya. Jangan jadi orang yang setengah-setengah kalau bicara. Kalau kita ngomong sama seseorang, ceritakan yang fair. Ceritakan secara objektif, seobjektif-objektifnya. Jangan beritahu hanya separuh saja. Lalu ternyata orang itu salah paham dan salah mengerti. Tapi jangan jadi orang yang mudah dibodohi. Orang jujur harus pintar. Orang jujur harus pandai. Dan orang jujur harus takut akan Tuhan. Jangan menghasut sesamanya. Jangan kasih berita-berita hoax. Hanya satu sisi doang. Karena manusia suka mengarang cerita. Atau lebih tepatnya, suka menambahin cerita. Atau suka mengurangi cerita. Dicocokkan dengan apa yang dia ingin orang lain itu pahami. Jadi kalau kita cerita itu, kita nggak fair. Kita ceritain orang itu dengan harapan supaya orang itu berpikiran seperti kita. Bukan supaya orang itu tahu duduk ceritanya. Jadilah pemberita kebenaran. Honesty must start with the fear of God. Kejujuran harus dimulai dengan takut akan Allah. Tahukah Anda suatu hari setiap perkataan sia-sia akan Tuhan adili di akhirat? Itu Alkitab yang mengatakan, bukan saya yang mengucapkannya. Suatu hari setiap perkataan kita akan dimintai pertanggungjawaban dan kita akan dibenarkan atau dihukum karena kata-kata kita. Jujur harus dimulai dari kita. Si penghasut harus bertobat. Jujur juga harus berakhir pada setiap kita. Yang mudah dihasut, ayo mulai pintar. Saya kalau diberitahu sama seseorang sesuatu, saya tanya gini dulu, ini poinnya apa dulu? Dengan politely atau dengan sopan saya tanya, tunggu ya, sebentar saya cut. Sebelum Anda lanjut, saya mau tahu dulu tujuan Anda apa? Boleh saya beritahu di depan dulu nggak? Sebelum saya beli produknya atau bahkan saya mencoba. Saya nggak mau ambil sampelnya langsung. Siapa tahu itu racun. Siapa tahu saya alergi. Kalau saya dikasih sampel, saya tanya, ini dalamnya ada kacangnya nggak? Ini apa? Ini manis? Jangan-jangan kalau saya sudah ada gula darah, nanti saya makan itu. Malah diabetes. Saya tanya dulu untuk kebaikanku. Jaga dirimu, Bapak, Ibu, Saudaraku. Di zaman-zaman yang penuh dengan dusta dan orang-orang berbohong sana-sini. You know that a white lie is still a lie? Dusta putih tetap adalah dusta. Karena itu mending saya nggak cerita kalau saya ceritanya setengah-setengah. Itulah sebabnya saya
memilih untuk banyak diam di dalam beberapa perkara. Karena saya tahu Tuhanlah hakimku, saya lebih baik takut pada Tuhan, lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Tapi kalau saya mengucapkan sesuatu, saya pastikan bahwa firman Allah yang keluar dari mulut saya, atau sesuatu yang membangun, dan jikalau sesuatu yang sulit untuk diutarakan, seperti kritikan yang membangun, atau diskusi, atau bahkan perdebatan, saya pastikan ujungnya saya sudah tahu dulu dengan sepengetahuan agendaku apa. Tujuan saya adalah solusi, mencari solusi. Dan kepada orang yang bersangkutan, seperti kita tulis surat YTH yang terhormat, atau dalam bahasa Inggrisnya to whom it may concern, kepada barang siapa yang bersangkutan. Jadi yang nggak bersangkutan nggak usah baca. Yang bersangkutan, ini pesan saya, ini tujuan saya, dengan ini saya emailkan, tujuan saya bla bla bla. Lalu saya baru beritahukan kontennya apa. Dengan konklusi, saya harap saya akan mendengarkan sebuah respon dari Anda. Begitu caranya orang jujur berpikir. Jujur itu bukan begini, bukan sepolos-polosnya, mama ada nggak, mama nggak ada. Itu paling gampang. Jujur itu kompleks. Honesty dimulai dengan motivasi. Kejujuran harus dalam konteks takut akan Tuhan. Kejujuran juga adalah kepandaian dan kepintaran untuk berpikir bagi diri sendiri. Saya tidak mau diseret masuk ke dalam dosa orang lain. Sekalipun dia teman lama, dia juga kedagingan alias manusia. Saya tidak mau ditarik masuk lagi ke dalam dosa Adam dan Hawa. Karena saya hidup di hadapan Sang Kebenaran, setiap langkah dan perkataan serta perbuatan saya harus bercerminkan Tuhan, sebab saya sendiri akan diadili suatu hari setiap perkataan yang keluar dari mulut saya beserta motivasi hati yang tersembunyi. Itulah honesty, kejujuran. Ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, ini teguran Petrus kan, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi ceritanya begini, Ananias dan Safira ini misalkan, dia jual tanah 1 miliar, 1 miliar rupiah, dapat keuntungan bersihnya segitu ya. Atau mungkin bukan keuntungan, tapi seluruh harga tanah itu dia persembahkan. Lalu dia dapat 1 miliar nih, lalu dia datang, masukkan di amplop, masukkan 500 juta. Lalu dia tulis di situ, ini adalah 100% persembahanku dari keuntungan properti. 100%. Nah, kata 100% itulah yang salah. Bukan 500 juta. 500 juta itu Tuhan tidak minta. Gereja mula-mula juga tidak pernah berkata, ayo berikan persembahan. Nggak pernah. Tapi dia ngaku-ngaku di situ 100%. Itu ada Roh Kudus di gereja mula-mula. Kenapa kamu ngaku 100%? Mendingan nggak usah dipersembahkan. Siapa yang minta persembahannya? Nggak ada yang minta. Gereja mula-mula itu penuh wibawa, tidak ngemis-ngemis pada jemaatnya. Apalagi kepada orang luar. Ayo donasi-donasi, nggak pernah begitu. Mereka hidup dengan iman. Mereka tahu Allahnya memelihara. Mereka tahu kepala gereja itu Yesus Kristus sangat bertanggung jawab untuk rumahnya. Ini yang membuat Petrus marah. Petrus harusnya nggak tahu. Karena itu terjadinya pembicaraan itu secret sekali antara suami dan istri Ananias dan Safira. Tapi Petrus oleh karena ilham Roh Kudus, dia pick up sesuatu. Dia tahu sesuatu off, ada sesuatu yang salah. Dan dia berkata, you liar, kamu berbohong. Apa yang kamu mau? Kenapa kamu hatimu dikuasai oleh iblis? Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Dia tidak tegur persembahannya, dia tegur motivasinya, dan dia tegur klaimnya, dia tegur statement atau pernyataannya. Ini 100% of my income through the sale of this property. Petrus berkata, kenapa kamu menulis ini? Ini adalah sebuah kesalahan yang tidak dipaksakan. Tidak ada orang menekanmu. Sebelum ini terjadi, properti ya propertimu, setelah dijual ya uang-uangmu. Kenapa kamu harus mendustai Roh Kudus? Kenapa hatimu dikuasai iblis? Tahukah dosa dusta itu ngeri? Di keluarga saya, secara saya dan istri saya membesarkan anak. Kami punya anak 3. Saya beritahu begini. Waktu papa mama punya kalian, waktu punya anak, hati kami udah prepare. Hati mami daddy itu udah siap.
bahwa anak-anak pasti membuat banyak kesalahan. Jadi kalau nggak siap mendidik anaknya atau menerima kekurangan mereka, jangan punya anak ya. Anak pasti juga membuat pusing kepala sekalipun mereka membuat senang di hati. Jadi saya beritahu sama anak-anak saya, so I've always expected that you will make some sort of mistakes. Tapi satu kesalahan ini tidak boleh ditolerir. Satu hal ini tidak boleh antara you and me, antara kalian anak-anak dengan mami daddy. Papa mama tidak akan mentolerir satu ini. Kalau kalian berbohong secara sengaja kepada orang tuamu. Kalau kalian berdusta, dan mami daddy nggak akan pernah kenal kamu ini siapa. Orang berdusta itu akan susah sekali dikuasai. Perkataannya itu susah dipegang, karena orang kalau berdusta, hatinya udah dikuasai iblis. Iblis itu bapak pendusta, jadi susah. Kalau kita sekarang ngomong sama iblis nih, iblis, kamu itu baik gak? Kalau dia bilang baik, dia bohong, dia jahat. Tapi kalau dia ngaku jahat, hati-hati dengan kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya palsu, itu ada jebakan. Kamu jahat gak? Jahat. Dia tetap berdusta. Jadi dia gak bisa ngomong kebenaran. Kalau mau bisnis Anda utuh, kalau mau rumah tangga utuh, kalau mau pernikahan Anda utuh, suami jangan suka bohongin istri. Nanti lain kali istri sudah gak bisa percaya. Jadi jangan salahkan dia, senantiasa cemburu. Keluar sama siapa? Awal-awalnya sih bukan selingkuh. Istri tanya, kamu kemana tadi? Lalu ceritanya macam-macam. Padahal yang pergi sama suaminya, ada temannya dia. Enggak tuh, suamimu tadi kan perginya sama-sama kita. Meskipun bukan selingkuh, hanya teman-teman saja. Lama-lama istri bertanya, kalau kamu bisa bohong yang ginian, apa lagi ya? Dalam hal apa lagi ya kamu bohong kepadaku? Jangan biasakan berbohong. Bohong hitam maupun putih. Sebaliknya juga sama. Istri jangan bohongin suami. Ngomong apa adanya. Tapi yang namanya kejujuran juga bukan berarti kebodohan. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat 4 ya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Matilah Ananias. Lanjutan ayat nanti, matilah istrinya Safira. Dua-dua tidak mau bertobat. Saya ingin di poin terakhir ini, mengajak Anda untuk memperhatikan ayat 4. Selama tanah itu nggak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dengan kata lain, Petrus berkata, siapa yang minta duitmu? Roh Kudus sama sekali tidak menuntutmu. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Buat apa sih berbohong begini? Lalu kalimat berikutnya ini menjadi titik kunci. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Berarti, kalau berdusta bisa dengan berencana. Meskipun kesannya nggak sengaja, kesera-sera, terbawa arus, terserahlah. Tapi motivasi kita, kalau tidak dibereskan setiap pagi, itu bisa menuntun kita kepada kesalahan-kesalahan yang fatal. Tidak berencana berarti kita berencana untuk gagal. Lebih baik rencanakan setiap pagi, hatimu harus bagaimana, sifatmu harus seperti apa. Ketika kita dihimpit dengan sesuatu, mundur satu langkah, mikir dulu, respon terbaik itu gimana. Dalam hal seperti ini, konteks seperti ini, aku seharusnya berkata apa? Kalau Anda tidak yakin, mundur satu step lagi, jadi 2 step totalnya. Dan tanya teman, ask a friend. Seperti game dulu di Amerika. Kalau kita nggak tahu jawabannya, dikasih 1 kali vouchernya. You can call a friend, ask a friend. Tapi jangan cari nasihat orang fasik. Cari nasihat orang benar. Cari saudara seiman. Nanti kan mereka memberikan nasihat, ada orang-orang majus yang akan memberitahumu bagaimana sebaiknya Anda meresponi situasi ini. Nah, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Kalimat Petrus ini mengajari sesuatu. Bahwa jujur itu harus direncanakan. Jujur itu bukan produk ketidaksengajaan. Seperti yang saya katakan tadi. Membesarkan anak aja. Harus ada satu pakem. Harus ada SOP. Harus ada standar. Standar moral nomor 1 kejujuran. Kalau ada kejujuran,
ada komunikasi. Ada kejujuran, ada jalan balik. Udah begitu aja. Ada kejujuran, ada saling mengampuni. Ada kejujuran, ada saling percaya. Ada kejujuran, ada pemulihan. Tanpa kejujuran, buyarlah semua chance atau kesempatan untuk memulihkan apapun. Karena tanpa kejujuran, itu berarti batin putus hubungan. Berarti kejujuran harus direncanakan dong. Jikalau dusta harus berencana, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu, hai Ananias? Berarti jujur juga harus direncanakan. Karena itu mari kita taruh paku bumi di dalam hati tentang honesty. Kejujuran itu rencananya begini. Tulis ini. 1, apa adanya. Mari kita belajar jadi orang yang apa adanya. Jangan munafik, luar dalam berbeda. Say what you mean what you say. Ucapkan apa yang ada di hatimu, bukan berarti lampiaskan amarahmu. Makanya hatinya harus bersih dulu. Bodohlah orang yang melampiaskan isi hatinya. Bodohlah orang yang melampiaskan amarah atau isi hatinya seketika. Karena orang itu masuk ke dalam jebakannya sendiri. Maksud saya, kalau hatimu sudah bersih, ucapkan apa yang keluar dari hatimu setulus-tulusnya kepada orang lain. Ucapkan apa adanya. Yang kedua, apa adanya juga bukan berarti kita bisa mengatakan apa saja secara sembrono. Contohnya, kita datang ketemu sama teman nih, belum nggak dekat. Apalagi kalau wanita yang mengucapkan ini pria, wah ini celaka. Mungkin dia naik 2 kilo gitu kelihatan di wajahnya. Karena muka kita kan menyimpan lemak. Lalu ketemu langsung berkata, oh gemukan ya Ci. Ngapain sih? Memang apa adanya. Tapi menurut saya sembrono cara mempraktekkan itu. Karena itu nomor 2. Seperlunya. Anda lihat dulu. Lihat konteksnya. Kalau orang itu mau minum sesuatu dan Anda tahu ada racun di situ. Ah nggak perlu. Itu bukan urusanku. Ah itu salah. Karena ini hidup atau mati ya kan. Dalam konteks seperti itu saya pasti akan tahan dan berkata, Ci, jangan diminum, itu ada racunnya. Contohnya. Tapi kalau ini 2 kilo di badannya, kurang lebih gitulah. A few pounds lah. Apakah itu hidup dan mati? Ya enggak. Dan Anda bukan suaminya. Dan itu sapaan pertama, dekat juga enggak. Anda bukan di posisi yang bisa mengubah sesuatu. Kecuali kalau Anda adalah trainernya. Kalau Anda personal trainernya dia di gym, ya lain cerita. Atau ahli gizinya, atau dokternya. Mungkin orang lain sudah memperhatikan itu. Kalau 2 kilo gitu, nggak usah lah. Kita berkata, Ci, gemuan ya. Kenapa sih ketemu orang kita harus langsung yang disinggung adalah berat badan? Kurusan ya, gemuan ya. Itu latahnya orang Indonesia, seringkali kita begitu. Terlalu jujur, namun nggak perlu. Lain cerita kalau itu adalah keluarganya. Mungkin mother and daughter ya kan, kalau sudah mulai besar jadi sahabat mulai berkata, Mom, I think you've gained some weight. Mungkin agak sedikit bertambah berat badan, bisa saja sebaliknya mamanya yang beritahu sama putrinya. Ayo diet sama-sama mama. Kamu kelihatannya nambah nih berat badannya. Nggak apa-apa, karena dekat. Itu perlu, itu hubungan mereka. Paham maksud saya? Apa adanya sih apa adanya. Tapi juga seperlunya. Dan jangan lupa yang terakhir tujuan akhirnya. Anda harus mikir sesuatu. Setiap kali Anda jujur, pastikan tujuan akhirnya adalah membangun orang lain dalam kebenaran. 1, apa adanya. 2, seperlunya. 3, membangun orang lain dalam kebenaran. Kejujuran itu juga bisa diberikan secara instalasi. Installment, artinya kita step by step. Kalau enggak ya, namanya pelampiasan hati. Kita dudukkan nih pasangan kita. Kita lampiaskan semua ketidakpuasan kita dan kekecewaan. Kita beritahu kamu itu gini. Tapi nggak fair. Karena seperti senapan mesin, semua adalah kelemahannya. Karena manusia cenderung melihat lubang pada donatnya. Karena orang itu cenderung negatif hatinya. Apalagi pikirannya. Makanya itu berentetlah seperti dibombardir semua negativitas. Bisa cerai sehari. Karena itu kalau kita mau jujur harus bijaksana. Kita lihat dulu ini membangun orang. Terapkan begini, jujur itu bukan hanya arus negatif.
arus positifnya jangan dilupakan. Kalau Anda memang mau memberikan sebuah kritikan yang membangun, dan kalau Anda adalah orang yang berwenang, Anda berada di posisi atau lokasi yang strategis untuk melakukan hal itu, dan Anda sudah cek dan cek lagi hati Anda dipenuhi dengan tujuan yang mulia. Motivasi Anda bukan untuk pembenaran diri atau meninggikan diri di atas kelemahan orang lain atau membunuh karakter seseorang. Motivasi Anda bukan kepahitan, motivasi Anda bukanlah sesuatu yang jahat. Tapi kalau motivasi Anda tahu di dalam hati orang ini perlu mendengarkan masukan Anda, maka persiapkan dengan perencanaan. Bagaimana jujur dengan orang itu, step by step, heart to heart, setiap langkah demi langkah, dan hati ke hati. Lakukan dengan hati-hati. Saya suka bahasa Indonesia, hati-hati itu double hati. Be careful. Hati-hati itu bukan suruh kecut hati, tawar hati, udahlah lupakan itu urusan lu. Lu mau hidup, terserah lu mau mati, terserah lu. Nggak begitu, itu orang yang egois. Tapi dalam kita jujur dengan sesama kita juga harus hati-hati. Pasang dua hati, double hati. Jujur pada diri sendiri juga sama prinsipnya. Hati pertama adalah mengkritik secara membangun. Hati ke satu jangan lupa memuji, karena orang nggak hanya negativity. Kalau kita mau jujur dengan pasangan kita contohnya, beritahu sama dia kekurangannya. Jangan lupa, sebelum dan sesudah, temukan kelebihannya. Always heal the wound you cause. Karena kritikan semembangun apapun tetap menciptakan goresan, dan itu goresan yang perlu, seperti goresan operasi. Gara-gara operasi kan tumornya diambil, jadi ada tujuan lebih tinggi. Tapi bagaimanapun juga, dokter yang bertanggung jawab memastikan bahwa wound atau luka operasi itu seminim mungkin, seperlunya. Setelah itu disterilkan dan sungguh-sungguh disembuhkan. Dokter yang membuat lubang harus menjahit kembali lubang itu. Karena itu, praktekkan seperti itu, jangan malpraktek sebagai orang jujur. Sebelum kita jujur pada seseorang, kalau itu berbicara tentang memberi masukan atau kritikan, membangun sekalipun, pastikan Anda berpikir keras secara perencanaan. Kelebihan orang itu apa, potensinya. Dan setelah Anda mencipta goresan yang perlu di dalam jiwanya, apalagi kalau itu keluargamu, apalagi kalau papa mama terhadap anak-anaknya, suami dengan istri dan sebaliknya. Pastikan Anda berkata, tapi saya percaya, kamu pasti bisa berubah. Buktinya loh, di area lain, aku lihat perubahanmu begini. Belum lagi kekuatanmu, kayaknya kelebihanmu itu sendiri sudah cukup alasan untuk bisa membuat kelemahanmu itu nampak tak seberapa. Tetapi sebagai orang yang mengasihimu dan peduli, saya tetap harus memberitahu, kalau bukan aku siapa lagi? Kalau bukan papa, bukan mama, siapa lagi? Jadi area ini tetap harus ditanggulangi. Tapi aku memujimu. Ya, ini bukan memuji, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita perlu juga saling memuji kan? It's okay loh, memberi komplimen kepada sesama kita. Aku mau memberikan pujian, komplimen kepadamu, bahwa di area ini, aku malah harus belajar banyak dari dirimu. Lalu ketika dia membuat improvement, jangan lupa ditegur juga. Jangan hanya ditegur waktu salah. Jujur juga sama orang lain kalau orang lain menunjukkan progres yang indah. Jujur itu bukan hanya soal hal-hal yang perlu diberitahukan. Jujurlah juga dalam hal-hal yang seringkali diabaikan. Kalau udah positif, kita tidak tangkap mereka basah-basah. Kita hanya tangkap orang basah kalau mereka lagi salah. Kenapa nggak tangkap mereka basah-basah dan jujur sama mereka, good job. Bagus sekali perbuatanmu. Jujur itu harus imbang, bukan hanya apa adanya, namun seperlunya. Tapi tujuan akhir jujur adalah membangun diri kita dan orang lain dalam kebenaran. Membangun mereka, building up others. Itu tujuan akhir daripada honesty. So make sure, mari pastikan, sebelum memberikan sebuah kritikan pada siapapun sejujur-jujurnya, dimulai dengan suatu hal yang positif yang Anda lihat dari dirinya. Berikan afirmasi di depan, atau pujian yang perlu dia dengarkan. Dan pada akhir setelah Anda mengkritiknya, berikan harapan, dukungan, dorongan, bahkan kalau perlu, memuji dia sekali lagi untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang patut kita banggakan dari diri orang itu, dan berkata, I'm proud of you.
Orang jujur yang begitu akan dipakai Tuhan untuk membangun sesamanya. Dan hidupmu pun akan semakin dibangun di atas dasar berkat-berkat Allah. Honesty. Mari kita menjadi orang-orang jujur yang dikenan oleh Allah. Siapa bilang orang jujur mudah ditipu? Malah sebaliknya, orang jujur akan menjadi orang yang paling pandai dan paling pintar di kalangan masyarakat. Menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa diandalkan karena integritasnya tinggi. Tidak ada orang yang meragukan, apapun yang kau pegang akan berhasil. Karena semua orang di kiri kananmu akan mempercayaimu dengan segenap hati. God bless you, may the church bloom. Biarkan gereja Tuhan semakin bertumbuh, menjadi-jadi, dan menjadi kepala bukan ekor, menjadi pengaruh, menjadi pemimpin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, urapi kami dengan urapan Roh Kudus. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh jujur di hadapan-Mu, hati yang jujur pada diri sendiri, yang bercermin pada firman setiap hari, dan jujur pada orang lain. Kasih kami wisdom, tahu batasnya, tahu gimana ya Tuhan masing-masing saling komplimen dan melengkapi. Cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Kami minta ya Tuhan Yesus, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang paling jujur dan dapat diandalkan di dunia dan di tengah-tengah masyarakat. Angkat ya Tuhan, orang-orang jujur di negeri, angkat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala, bukan menjadi ekor. Karena yang harus menjadi pemimpin, bukanlah orang-orang yang mengecewakan, tapi orang-orang yang perkataannya dan seluruh hidupnya dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu pada kami, dalam nama Yesus. Amin.